أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk meniti jalan menuju surga, yang kalau bukan karena hidayah Allah tidak mungkin kita bisa bersama-sama berada di masjid ini. Berapa banyak umat Islam yang mereka sampai hari ini belum mampu untuk melangkahkan kakinya ke rumah Allah tatkala azan dikumandangkan. Sebagian hanya berpikir masjid itu untuk sholat Jumat, bas dia hanya kenal masjid pada waktu hari Jumat. Selain Jumat, entah hati dia ada di mana. Padahal kita tahu bahwa salah satu manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, adalah seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, bagaimana kita menghadapi hidup ini? Sebagian ekonominya semakin gak karu-karuan. Siapa yang di PHK jemaah? Angkat tangan. Nah, tidak ada yang di PHK. Alhamdulillah. Memang nggak ada yang jadi pegawai, Ustaz. Siap. Siapa yang hasil usahanya turun? Angkat tangan. Masya Allah. Berapa persen turunnya? 80%. Masya Allah. Makanya soft pertama ya. Katanya kalau susah itu ada di soft pertama aja. Kalau untungnya 80% mulai, biasanya soft mulai terakhir. Jadi yang di belakang ini termasuk yang keuntungannya lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tahu pandemi ini berdampak kepada semuanya. Yang kaya dan yang miskin. Yang sekolah dan yang tidak sekolah. Bagaimana orang tua capek melihat anaknya tiap hari di rumah, 24 jam di rumah anak. Yang dahulunya dia melihat jam 6:30 sudah pergi dari rumah, baru balik habis zuhur. Ada yang full day, ada yang biasanya ketemu sama anak 4 bulan sekali karena anaknya masuk pondok. Tapi ini tiap hari kelihatan anaknya. Kalau kelihatan anaknya taat dan patuh, alhamdulillah. Ini tiap hari berantem sama ibunya, nyuruh belajar, nyuruh baca. Kadangkala karena sekolah online pakai Zoomnya berdiri, anaknya tiduran. Allahu Akbar. Tapi seorang mukmin dalam semua kondisi, dia adalah orang yang kuat. Sampai dikatakan dia adalah orang yang tahan banting, elastis, tak mudah patah. Mukmin itu tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Di muka bumi ini
ada berapa miliar penduduknya? Antum? 8 miliar. Yang Islam berapa persen? 60%. Masya Allah. Antum husnudzon nih. Berapa persen yang muslim jemaah? Sepertiga mungkin. Gak sampai 2M yang muslim. Mungkin 1,8 atau kurang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amrin mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Antum masuk enggak dalam konteks hadis ini? Kalau enggak, berarti ada masalah sama kita. Ada masalah dengan keimanan kita. Karena beliau mengatakan sungguh menakjubkan alaihi salatu wassalam urusan orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. Subhanallah. Dia mau jadi bos, baik. Dia mau jadi anak buah, baik. Dia mau kaya, baik. Mau miskin, baik. Dia mau di PHK, mau diterima kerja, dia menikah, tidak menikah, dia bercerai, diceraikan, semua urusan orang beriman itu khair. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kenapa? Karena dia punya iman. Masya Allah, ada Ustaz Hisham misalnya. Assalamualaikum. Kaifa halukum Ustaz? Barakallahu fikum. Sampai mana kita? Semua urusannya baik orang beriman ini. Inna amru kullahu, semuanya. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Itu baik buat dia. Loh, kalau kaya insya Allah semuanya baik Ustaz. Enggak. Antum tahu Fir'aun? Antum tahu Qarun? Apakah kekayaan buat Qarun baik? Tidak. Kekayaan itu membuat Qarun dibenamkan di dalam bumi ini. Rumahnya, hartanya, sampai hari ini jadi cerita. Kalau ada harta yang terpendam, kata mereka harta Qarun. Nggak baik kekayaan buat dia. Ketika dia dikasih kekayaan yang berlimpah ruah, ternyata dia malah congkak, sombong. Orang beriman nggak kayak gitu. Dan kita harus tahu, harta ini ada efek samping buruk. Apa kata Allah Azza wa Jal? Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa kaya, ketika dia merasa punya, dia merasa cukup, dia akan melampaui batasnya. Kecuali orang yang beriman. Maka orang beriman ketika dikasih kekayaan, dia ingat sama Allah. Nabi Sulaiman, subhanallah. Jadi kalau bicara kekayaan Qarun, dengan secuil dari kerajaan Nabi Sulaiman, nggak ada apa-apanya Qarun ini jemaah. Ketika Nabi Daud meninggal dunia alaihi salam, kemudian banyak anaknya Nabi Daud, tapi yang menjadi nabi dan penerus Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadha lahuwal fadlul mubin. Beliau mengatakan kami diajarin bahasanya burung. Kalau membaca tafsir dari ayat ini, ketika meninggalnya Nabi Daud, orang-orang yang takziah itu kepanasan. Itu burung sama Nabi Daud, sama Nabi Sulaiman disuruh menaungi orang-orang yang sedang berada di sana supaya nggak kepanasan. Tapi karena burung itu menyatu sayapnya, memang mereka tidak kepanasan.
tapi mereka sumuk karena tidak ada udara, ketutup sama angin. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan tiap burung itu untuk menutup satu sayapnya supaya udara itu masuk. Benar-benar orang melihat anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Wa utina min kulli syai', dan diberikan kepada kami segala sesuatu dalam urusan kerajaan ini. Apa kata beliau? Inna hadza, ini adalah karunia Allah yang nyata. Karunia siapa? Dari Allah. Tatkala melihat singgasana Ratu Balqis di hadapannya, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ketika beliau mendengar semut berbicara, hadza min fadli Rabbi, semuanya disandarkan kepada Sang Pencipta, bukan kepada aku, saya, ini usahaku, ini perjuanganku, ini hasil jerih payahku. La, hadza min fadli Rabbi. Tuh orang mukmin kalau dikasih nikmat dia bersyukur. Dan kita tahu syukur yang pertama, tingkatan syukur yang pertama ini adalah al-iqrar, meyakini bahwa nikmat ini dari Allah gitu. Bukan dari aku. Siapa aku? Min ana. Ketika kawan-kawannya terpapar Covid, dia sehat. Oh, sakti aku baca. Sakti. Engkau memang belum wayane kena. Bukan sakti. Sahih jemaah. Jadi orang mukmin itu bersyukur. Dia meyakini ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang mukmin ini akan memuji Allah, bukan menyanjung dirinya, bukan memuji usahanya, kepintarannya. Kalau Qarun, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu. Bisa jadi karena Allah yang tahu aku pantas mendapatkannya, atau karena ilmu yang aku miliki. Akhirnya selesai cerita Qarun. Fir'aun, apa kata dia? Wa hadhil anharu tajri min tahti. Kalian enggak ngelihat bagaimana sungai-sungai itu mengalir dari bawahku? Siapa Fir'aun ini? Dikasih kodok sama Allah, teriak-teriak, minta tolong. Dikasih belalang yang menyerang Mesir, nggak bisa berbuat apa-apa. Orang beriman menyandarkan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan lisannya dia memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian beramal dengan nikmat tersebut. Diamalkan tuh nikmat itu. Nikmat itu digunakan untuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman kepada keluarganya Nabi Daud. Karena ini termasuk sosok nabi yang istimewa sekali di kalangan Bani Israel. Biasanya di kalangan Bani Israel itu, nabi sama raja itu dari kabilah yang berbeda. Tapi di masa itu, nabi dan raja satu kabilah. Mulai sejak zaman Nabi Daud alaihissalam, Allah mengatakan, I'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Di beberapa buku tafsir disebutkan bahwa Nabi Daud mengatakan, atau Nabi Sulaiman mengatakan, kaifa ashkuruk ya Allah, gimana aku bersyukur kepadamu ya Allah, sedangkan aku bisa bersyukur itu juga karena engkau. Masya Allah, al-an balagta syukri, sekarang engkau baru bersyukur. Itu orang beriman. Kalau dapat nikmat, Masya Allah, baik buat dia karena dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, tapi kita tahu dunia ini berputar. Kadang malam, kadang siang. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Kadang dia sehat, kadang dia sakit. Kadang dia dizalimin sama orang, disakiti sama orang. Bagaimana kondisi orang beriman? Baik. Kenapa? Karena dia sabar. Dia menerima takdir Allah. Tadi yang penghasilannya turun 80%, badannya ikut turun enggak? Enggak, alhamdulillah. Turun juga kilonya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah jamaah. Ini termasuk nikmat Allah, nggak perlu diet. Kan ada orang kepingin kurus nggak kurus-kurus jamaah. Allah kasih hasil usahanya berkurang, alhamdulillah kurus dia. Masya Allah, nikmat sebenarnya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala dia terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Dia yakin. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dia mengatakan, qul, katakanlah. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, qul, tidak akan menimpa kami. Ingat, taruh di benak kita, camkan di hati kita, pahat di jantung kita. Lan yusiba, tidak akan menimpa kita apapun bentuk musibah itu, tidak akan menimpa kita. Illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Para ulama mengatakan kalimat lana itu mengandung unsur kebaikan. Artinya Allah tatkala menuliskan musibah itu menimpamu, ada hikmah di situ untuk kebaikan dirimu. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dialah Allah. Allah itu pelindung kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Allah itu lebih sayang sama kita dari semua yang mengasihi dan menyayang. Antum lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub itu pernah hidup senang, kemudian hidup susah, kemudian hidup senang. Dan dalam semua kondisi, Nabi Ayub dalam kondisi yang maksimal dalam kebaikan. Ketika kaya raya, Masya Allah, bagaimana beliau rajin sodako, rajin membantu orang lain. Ketika beliau dikasih penyakit, berapa tahun beliau sakit? Bukan setahun, bukan 2 tahun. Ada riwayat mengatakan sampai antara 7 sampai 18 tahun. Apa musibah yang menimpa beliau? Hartanya habis. Habis, nol. Gak punya apa-apa. Punya penyakit. Harta habis, tapi orang anak akan berusaha lagi, kerja lagi. Kerja gak bisa Nabi Ayub. Sakit. Dengan penyakit yang menjijikkan, yang membuat orang tidak mau dekat-dekat sama beliau. Hanya istrinya. Sampai istrinya bekerja. Kerja istrinya demi membantu suaminya untuk hidup. Ketika beliau berdoa, setelah bertahun-tahun sakit, apa kata Nabi Ayub? Siapa yang tahu sama doanya Nabi Ayub? Siapa jemaah yang hafal doanya Nabi Ayub? Nah, fadhal. Rabbi, na'am, Masya Allah. Ada hadiahnya nanti kasihkan kepada beliau. Masya Allah. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar. Anak kalau baca doanya Nabi Ayub ya, dikasih cobaan yang begitu sulit, seorang nabi. Beliau mengatakan, beliau memanggil Rabbnya, anni massani ad-dur, aku tertimpa penyakit ya Allah. Aku tertimpa sesuatu yang membahayakan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang pengasih ya Allah, di antara semua yang mengasihi. Beliau berbaik sangka sama Allah. Tetap keyakinan beliau Allah itu arhamur rahimin. Sedangkan kita kalau terkena musibah, padahal kita orang soleh, udah hijrah, mulai kita buruk sangka sama Allah. Ya Allah, aku kan udah hijrah, aku kan udah sholat, kenapa kok aku masih dikasih cobaan seperti ini? Nabi Ayub mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Enggak berubah jamaah keyakinan bahwa Allah arhamur rahimin. Jadi kita tatkala terkena musibah, yang harus kita lakukan adalah buruk sangka sama diri kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah loh. Bukan darimu. Bukan dari fulan, tapi dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
Tapi kalau engkau kena musibah, jangan cari kambing hitam. Jangan, oh ini kayaknya fulan ini. Engkau sebabnya. Engkau sendiri. Karena dosa-dosa. Kalau tadi cerita Nabi Ayub, bagaimana cerita Nabi Yunus? Beliau berdakwah puluhan tahun di kaumnya. Mengajak kaumnya, lalu beliau meninggalkan kaumnya, naik perahu, ditelan oleh ikan paus. Apa kata Nabi Yunus di dalam perut ikan paus? Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu Akbar. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Nggak ada yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala kesalahan. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Beliau memuji Allah dan menyalahkan dirinya. Kita kadang-kala lebih suka memuji diri kita, menyanjung diri kita. Mukmin nggak kayak gitu. Dia tahu dengan kekurangan dirinya, maka dia bersabar terhadap musibah itu. Karena dia tahu bahwa semua yang terjadi itu berdasarkan ilmu Allah dan hikmah. Nggak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Maka buat orang yang beriman ini baik. Musibah itu jadi baiknya. Kok bisa jadi baik dia? Nah, bentar lagi kita akan lihat betapa banyaknya hikmah dari musibah yang kita kadangkala tidak merasa. Manusia itu nggak suka hidup susah. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, hadis tadi berakhir walaysa dzalika illa lil mu'min. Sikap yang seperti itu tidak dimiliki kecuali buat orang yang beriman. Beriman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau bicara iman, maka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, yakin bahwa dunia ini akan hancur, lebur. Dan dia beriman dengan takdir baik dan buruk. Maka sikap yang mulia ini tidak dimiliki kecuali orang beriman. Maka kita harus optimis menghadapi hidup ini. Apapun yang terjadi, kita yakin pasti baik. Maka kita perlu meningkatkan keimanan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Kita ini satu masjid, insyaallah semuanya orang Islam. Semuanya orang beriman, tapi tingkat keimanannya beda-beda. Mukmin yang kuat, kuat apanya? Bukan badannya. Orang berpikir, oh kuat badannya, mukmin. Banyak tuh orang kuat badannya ke masjid nggak bisa. Dia suruh goes, masya Allah, sampai ke mana? Tiga apa? Yang tinggi itu? B29. Ada yang sampai sana? Goes. Tuh lihat banyak goes sampai ke B29. Masjid 500 meter nggak nyampe kakinya. Kenapa? Sakit apa? Kakinya kuat, tangannya kuat, imannya lemah. Mayan pak, nggak ada gunanya. Badan yang kuat dengan iman yang lemah, la yanfa. Maka Nabi SAW mengatakan mukmin yang kuat, kuat imannya,
kuat tekadnya, kuat ilmunya, kuat azimahnya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di setiap orang beriman, pokoknya ada iman, ada kebaikan di dirinya. Walaupun tadi tingkat kebaikannya ya mungkin rendah. Terus gimana? Nabi memberikan arahan sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu cinta sama kita, jangan. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sayang, maka beliau selalu memberikan arahan, pencerahan, bimbingan, nasihat supaya kita nggak salah jalan. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah engkau itu bersemangat untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Semua yang bermanfaat, baik itu urusan dunia atau urusan akhirat. Pokoknya bermanfaat, jangan ditinggalkan. Makanya kalau bicara zuhud, zuhud itu apa? Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Kalau antum bekerja jadi orang kaya bermanfaat, maka kalau antum meninggalkan pekerjaan, berarti antum nggak zuhud. Antum seharusnya bekerja. Kenapa? Karena ini bermanfaat loh buat akhirat antum. Maka bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat. Di masa pandemi banyak yang nganggur. Tadi kalau bicara di PHK, usahanya susah. Tapi kalau antum nggak ada kerjaan dunia, kerjaan akhirat. Dulu ada guyonan jamaah. Ternyata guyonan itu ana rasa positif. Ketika ada orang nganggur, antum ya apa? Anda nggak punya pekerjaan, ya antum ambil sapu lah, sapu tuh jalan. Mosok kok nyapu jalan. Loh katanya nggak ada kerjaan. Itu jalan kotor. Ada kerjaan, engkau nggak mau kerja. Jadi kita yang milih pekerjaan. Kalau membersihkan jalan itu bermanfaat buat kita, kenapa kita tinggalkan? Bukankah pahala ini ukurannya bukan 1 kilo 2 kilo jamaah, bukan 1 on 2 on. Faman ya'mal mithqala dzarrah, hitungannya itu dzarrah, semut yang kecil. Antum nyapu membersihkan ranting-ranting, masya Allah, itu bukan dzarrah, itu besar. Maka ingat nasihat Nabi SAW ini, ihris ala ma yanfa'. Jangan jadi benalu di masyarakat. Jangan pernah mengatakan saya nggak punya pekerjaan. Banyak pekerjaan. Umar bin Khattab mengatakan ini la akrah an arsyab sabahlalan. Aku tuh benci melihat pemuda yang pengangguran. La fi amali dunya wala fi amali akhirat. Ini nganggur, nggak ngerjakan urusan dunia wala ngerjakan urusan akhirat. Nganggur. Engkau kalau nggak ada kerjaan dunia, ya kerjakan urusan akhirat tuh. Nyapu masjid, bersih-bersih. Apa yang dilakukan? Baca Al-Quran. Jadi nggak ada istilah nganggur. Sekarang nganggur main apa? Main game. Kira-kira main game itu yanfa apa mayanfa aja? Iya, sebagian orang berpikir bermanfaat, menghilangkan stres. Padahal dia tambah stres. Terus main game terus. Bersungguh-sungguh. Kemudian kata Nabi SAW, wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada dirimu, oh saya kuat, saya bisa, enggak. Kita ini makhluk yang lemah tanpa bantuan Allah. Kalau mau melakukan sesuatu, kegiatan apapun, dunia atau akhirat, minta tolong sama Allah. Di setiap sholat kita tidak pernah berhenti mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Maka orang keluar rumah bismillahi tawakkaltu
Allah. Mengerjakan sesuatu apa saja. Sandalnya rusak, mau dibeli, tolong sama Allah. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Mau ngidupin motor di starter, nggak mau hidup. Kenapa ya? Ingat sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bisa hidup ya Allah. Perempuan yang di rumah, dia lihat ya Allah masak meneh. Dia lihat dapur lagi, minta tolong sama Allah. Karena pada hakikatnya la sahla illa ma ja'alallahu sahla. Enggak ada yang mudah kecuali Allah yang bikin mudah. Yang sulit kalau Allah mau bikin mudah akan jadi mudah. Nabi Musa, bayangin di depannya itu lautan. Kalau menurut akal ya nggak mungkin sudah. Kita lihat kaumnya Nabi Musa pesimis. Ketika dia melihat lautan dan di belakangnya Fir'aun, qala ashabu Musa inna lamudrakun, kita sudah habis. Bahasa timurnya itu tompes. Habis sudah kata mereka. Inna lamudrakun. Kenapa? Ini Fir'aun bersama tentara di depan lautan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla. Nggak mungkin, kata Nabi Musa. Inna ma'iya Rabbi sayahdin, bersamaku ada Rabbku, dia akan berikan petunjuk. Yakin Nabi Musa sama Allah. Yakin fa inna ma'al usri yusra. Maka minta tolong sama Allah. Menghadapi apapun, ngerjakan apapun, jangan lupa untuk minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan jadi orang yang lemah. Orang nih kadangkala merasa aduh ndak iso, ndak mampu. Loh, berusaha dulu lah. Orang itu kadangkala nggak mampu karena menunda-nunda. Ditunda nanti, akhirnya nggak mampu dia. Segerakan kalau ada pekerjaan. Nabi Musa alaihissalam ketika kata Khadir, Nabi atau hamba yang soleh, Nabi Musa kan mengatakan aku ingin ikut belajar sama engkau. Apa kata Khadir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau gak akan bisa sabar sama aku. Apakah Nabi Musa menyerah? Ya kalau gitu ya sudah, kalau aku memang gak bisa sabar. Lah, beliau bersemangat mengatakan satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Enggak, kata Nabi Musa, insyaallah engkau akan mendapati aku bersabar. Insyaallah. Artinya Nabi Musa tetap mau berusaha. Dan muslim harus kayak gitu. Enggak ada kata enggak mampu, enggak bisa, tapi berusaha. Ana masih ingat dengan seorang kawan. Ya, dia seorang manajer. Dia itu kalau ngasih tugas sama anak buahnya, dia mengatakan tolong kerjakan ya ini dan itu. Kadangkala anak buahnya ada yang mengatakan, oh enggak bisa saya mas. Apa kata manajernya? Kamu dipecat. Duh kenapa? Di tempat ini enggak ada yang mengatakan tidak bisa. Terus gimana? Katakan saya akan berusaha. Tak usaha no. Bismillah. Bukan tahu tuh enggak bisa, enggak iso. Wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah antum. Apa kata Nabi SAW? Wa in asabaka syai'. Di sini ketika engkau sudah berusaha, sudah bersungguh-sungguh, lalu tertimpa musibah, maka jangan pernah mengatakan andai kata aku tidak melakukan ini, andai kata aku berbuat ini, andai kata aku tidak keluar rumah tadi, andai kata aku tidak naik motor, nggak ada andai kata itu. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan itu udah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena kalimat lau itu membuka amalan syaitan, membuat kita putus asa, membuat kita tidak menerima takdir Allah Azza wa Jal. Maka ahibati fillah, boleh jadi yang kita benci dalam kehidupan ini itu baik buat kita, dan boleh jadi yang kita sukai itu buruk buat kita. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
maka berusahalah untuk terus optimis. Fa inna ma'al usri yusra. Badai pasti berlalu. Kalau ada kesulitan, antum langsung berbaik sangka sama Allah. Bentar lagi nih solusinya datang. Bentar lagi nih kemudahannya datang. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Ana mohon maaf jemaah. Ana sudah minta maaf tadi. Ana mau pulang sebelum Isya. Karena Ana sebenarnya kesini mampir. Ana ingat dengan ucapan paman Ana, kecipir merambat kawat, masih ada mampir sepenting lewat. Tapi alhamdulillah Ana sempat mampir ke masjid ini. Semoga masjid ini diberkahi dan semoga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Apabila yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah itu dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.